Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah yang berjudul Takdir yang tak dapat kulawan, bagian yang ke-9. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat dulu ya, kata ibu. Aku hanya menganggukkan kepala, lalu aku menolehkan mataku kepada Hani. Kenapa dia juga ada di sini? Kamu kok di sini, Han? Tanyaku kepadanya. Semenjak dia tahu kamu masuk rumah sakit, setiap hari dia selalu menjenguk kamu, Vin, saut ibuku. Hani pun mulai mendekatiku dengan perlahan, lalu dia memegang tangan kananku. Tampak rasa khawatir di wajahnya tidak dapat dia sembunyikan. Matanya masih berkaca, sepertinya dia habis menangis. Kamu kenapa sih, Vin? Kalau ada masalah cerita sama aku, Vin. Aku siap dengarkan curhat kamu kapan saja, ucap dia yang masih menggenggam tangan kananku. Aku gak apa-apa kok, Han. Cuma kebanyakan pikiran doang. Sama kecapean mungkin, sautku yang hanya dapat memberikannya senyum kecil. Gak mungkin kalau gak apa-apa kamu bisa kayak gini, Vin. Ya udah, nanti selekas sembuh aku mau dengarkan alasan kamu, kata Hani. Iya deh, ngomong-ngomong terima kasih ya Han, udah mau nemenin aku di sini walaupun akunya cuma tidur. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk istirahat karena badanku masih terasa begitu lemas, seperti seseorang yang baru bangun dari mati suri. Bahkan ketika aku ingin berjalan menuju toilet, aku hampir terjatuh beberapa kali. Mungkin karena kakiku sudah terlalu lama tidak dipakai. Dan malam pun kini tiba. Malam ini giliran ayahku yang menjagaku. Ketika beliau mendengar anaknya masuk rumah sakit, beliau langsung mengambil cuti dan terbang ke Jakarta hanya untuk menengok anak bodoh sepertiku ini. Aku memang bodoh hanya karena keegoisanku untuk ingin segera bertemu dengan Yuni. Aku harus melibatkan seluruh keluargaku dan juga Hani dalam kepanikan. Namun aku masih memikirkan tentang kejadian itu. Aku sangat yakin yang mengirim sukmaku ke sana pastilah Rijalil Goibku. Aku pun bertanya-tanya dalam diriku, kenapa dia mengirimku ke sana? Apa beliau ingin mencelakakanku? Aku rasa tidak mungkin. Pasti ada arti dari semua ini. Lalu aku memejamkan mataku untuk tidur. Tak beberapa lama aku pun akhirnya tertidur. Kakek, dia berada di sebelah kananku dan berdiri. Dan aku juga melihat hodamku yang lain dan dia berada tepat di sebelah Rijalul Goib. Kenapa kakek mengirimku ke sana? Seluruh keluargaku khawatir karena itu. Bagaimana rasanya, Kevin? Kata Rijalul. Bagaimana apa? Kakek tidak tahu betapa takutnya aku berada di sana dan kenapa kakek tidak membantuku. Alasan aku mengirim sukmamu ke sana sebenarnya karena aku ingin mengujimu. Dan jin wanita yang kau lihat itu sebenarnya adalah jin muslim. Aku yang menyuruhnya untuk merubah penampilannya dan mengejarmu. Menguji? Untuk apa kakek mengujiku? Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa mentalmu masih belum cukup, namun kamu tetap memaksa untuk melakukannya. Kevin, ketahuilah bahwa yang kamu alami di sana itu belum ada apa-apanya. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang akan kau alami jika kamu ingin bertemu dengan makhluk yang kau sebut Yuni itu. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku dan merasa menyesal.
Perkataan Rijalul Goibku membuatku sadar, mungkin jika aku benar-benar melakukannya, sukmaku tidak akan kembali ke jasadku. Lalu aku kembali. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk langsung membuka buku pelajaranku dan belajar sedikit demi sedikit karena aku tidak mau tinggal kelas. Karena aku sudah terlalu banyak melewatkan pelajaranku di sekolah. Selesainya aku belajar, seperti biasa aku langsung mengambil air wudhu dan langsung sholat isya. Setelah sholat aku kembali membuka buku pelajaran sambil menunggu mataku mengantuk. Beberapa jam telah kulewati dengan membaca buku pelajaran. Lalu aku memutuskan untuk tidur. Mataku sudah tidak kuat menahan kantuk. Walaupun sebenarnya aku ingin menunggu jam 12 malam untuk melakukan sholat tahajud. Namun sepertinya akan kulakukan di lain waktu saja, karena aku sudah tidak kuat menahan kantukku dan aku juga harus banyak istirahat karena baru beberapa jam aku keluar dari rumah sakit. Alarm di handphoneku membangunkanku dari tidurku. Sudah jam 4:30 pagi. Saya bergegas mengambil wudhu untuk melakukan sholat subuh. Setelah itu saya langsung turun ke lantai bawah untuk sarapan. Setelah sarapan, ibu saya mengantarkan saya dan Kak Dina ke sekolah. Sesampainya di sekolah, teman-teman sekolahku dan juga beberapa guru yang cukup dekat denganku langsung beramai-ramai menghampiriku untuk sekedar bertanya kondisi dan apa yang terjadi sehingga aku bisa masuk rumah sakit. Dan seperti biasanya aku malas menjawab dengan serius, hanya aku balas dengan candaan. Dan tak lama kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Aku takut beliau ingin menyampaikan bahwa aku sudah tidak mungkin naik kelas atau sejenisnya. Berjalan menuju ruang kepala sekolah saja membuatku deg-degan. Sesampainya di sana, aku langsung disuruh untuk duduk. "Kevin sudah sehat?" tanya kepala sekolahku. "Alhamdulillah Pak, sudah siap beraktivitas lagi. Maaf ya, Bapak kemarin belum sempat jenguk kamu, tapi udah diwakilkan pihak guru," kata Pak Kepala Sekolah. "Oh iya Pak, nggak apa-apa kok, yang penting kan doanya," jawabku. "Kalau doa mah pasti Vin. Oh iya, Bapak manggil kamu ke sini mau ngomongin tentang pelajaran dan beberapa tes atau ulangan yang harus kamu susul." Setelah berbincang cukup lama, akhirnya saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan ulangan susulan. Saya masih bersyukur pihak sekolah mau mengerti keadaan saya dan saya diizinkan untuk menyusul kekurangan nilai. Bel pulang pun berbunyi dan saya bersama Kak Dina langsung menunggu ibu di parkiran untuk dijemput. Kami menunggu beberapa menit dan ibu pun datang untuk menjemput kami. Sesampainya di rumah, saya langsung mandi dan membuka laptop dan tak lama ibuku memanggil. Ibuku mengatakan aku tidak boleh keluar rumah dulu selama kurang lebih 1 minggu. Karena ibu yang menyuruh, aku tidak mungkin untuk membantah. Dan memang itu pun untuk kebaikanku. Lalu aku kembali ke kamar dan sedikit berpikir. Aku menelpon A. Ibrahim untuk menanyakan amalan pedang Zulfikar. Namun beliau mengatakan untuk langsung menanyakan hal tersebut kepada Abi, karena beliau tidak berani menurunkan amalan yang cukup riskan tanpa seizin dari Abi. Aku ingin menelpon Abi, namun aku tidak enak. Ingin langsung menemui beliau pun tidak mungkin di waktu dekat ini, karena aku dilarang oleh ibuku keluar rumah selama seminggu. Mungkin aku harus sedikit bersabar untuk dapat menemui Abi.
Lalu aku membuka laptopku hanya untuk sekedar chat dengan Hani. Tak terasa sudah memasuki waktu sholat asar. Lalu aku langsung mengambil wudhu dan sholat. Namun ada yang aneh. Ketika di rakaat ketiga seperti ada seseorang yang mengikutiku sholat di sebelahku. Namun aku tidak mau menengok karena akan merusak kehusyukanku. Setelah selesai sholat, benar saja aku melihat Rijalul Goibku berada di sampingku. Beliau sedang menundukkan kepala seperti sedang berdoa. Aku sontak kaget, tapi aku mencoba tenang. Walaupun beliau adalah jin, tapi tetap saja aku tidak mau mengganggu siapapun, bahkan apapun yang sedang beribadah, maupun orang itu berbeda agama denganku. Lalu beliau mengangkat kepala dan menengok melihatku, dan beliau memberikan senyum hangat kepadaku. "Kenapa aku bisa melihatmu, kek? Padahal ini bukan dalam mimpi," ucapku bertanya kepadanya yang masih duduk bersila di sampingku. "Itu menandakan bahwa kamu semakin dekat kepada Tuhanmu." Jawaban beliau masih membuatku bingung. "Hanya itu," sautku. "Tentu tidak. Dan kamu bersabarlah, jangan kamu ulangi kesalahanmu seperti sebelumnya. Walaupun aku selalu di dekatmu, namun jika ketamakan, kesombongan, keangkuhan menguasaimu, maka aku tidak dapat menolongmu." Jawabnya, "Iya, kek. Aku tidak akan mengulanginya kok." Setelah itu Rijalul Goibku menghilang dari pandanganku, dan aku memutuskan untuk melanjutkan untuk berzikir. Tak terasa sudah 1 minggu semenjak aku keluar dari rumah sakit, dan hal yang membuatku semangat ialah karena aku sudah diperbolehkan keluar rumah oleh ibuku. Aku sudah tidak sabar menunggu waktu datangnya malam, karena aku sudah berjanji akan datang ke rumah Abi untuk menanyakan tentang pedang Zulfikar itu. Setelah sholat Isya, aku pun mandi dan langsung pergi menuju rumah Abi. Di sana banyak sekali seniorku di pengajian, dan aku bertemu juga dengan Rian. Rian adalah murid cabang dan bukan murid ranting sepertiku. Karena itu aku jarang menemuinya, dan kami pun mengobrol beberapa hal sambil menunggu waktu pengajian dimulai. Dan tentunya aku diperbolehkan untuk mengaji bersama murid cabang yang lainnya. Dan akhirnya pengajian pun dimulai. Kami mengaji seperti biasa, lalu melakukan tanya jawab untuk menambah ilmu pengetahuan kami, dan membahas acara yang akan diadakan di Pantai Anyer 2 bulan lagi. Ya, sebuah acara besar di pengajianku bukanlah hal yang jarang. Dalam 1 tahun bisa 5 kali kami mengadakan acara besar dan dihadiri puluhan ribu murid, yang kebanyakan diadakan di pusat pengajian kami di Bogor. Setelah lama berbincang, Abi pun memutuskan untuk mengakhiri jalannya pengajian. Namun aku dipesankan oleh Abi untuk tidak boleh keluar dulu, karena beliau ingin mengatakan sesuatu, mungkin tentang amalan itu. Gumamku dalam hati. Dan setelah semua murid keluar, hanya tersisa aku dan Abi. "Kamu yakin sanggup mengamalkan ini, Kevin?" tanya Abi. "Siap, Bi, insya Allah saya sanggup," jawabku. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan melanjutkan pada bagian yang ke-10. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.